Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak dosen, rekan-rekan mahasiswa MPI tahun 2019. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan izin beliau jalla sehingga pada saat sekarang ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti acara perkuliahan pengambilan keputusan. Selawat berserta salam tidak lupa pula kita kirimkan buat arwah juang kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan memaparkan isi makalah kelompok kami. Sebelum kami memaparkan isi makalah kelompok kami akan perkenalkan teman-teman kami terlebih dahulu. Yang pertama, Ibu Elisnia Rezika, yang kedua, Ibu Anissa Fitri, yang ketiga Bapak Jamaluddin, yang keempat Bapak Saputra, yang kelima saya sendiri Sani Yasnaini. Sebelum teman-teman kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2, mungkin nantinya karena kami terdiri dari beberapa orang, dalam waktu penyampaian makalah kami bagi beberapa poin. Yang pertama, poin pertama nanti akan dibacakan oleh Ibu Elisnia, poin kedua akan dibacakan oleh Ibu Anissa, poin ketiga akan dibacakan oleh Bapak Jamaluddin, poin keempat akan dibacakan oleh Bapak Saputra. Sebelum teman-teman kami memaparkan, mungkin nantinya akan banyak kekurangan dari hasil makalah kelompok kami. Jadi kami mohon kepada teman-teman dan Bapak dosen sebagai pembimbing untuk memberikan saran, kritikan, dan penyempurnaan dari makalah kelompok kami ini. Dan kepada teman kami yang pertama, Elisnia, untuk dapat memaparkan isi makalah kami kepada teman kami, disilakan. Sebelum Elisnia memulainya, kita buka dengan bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah rekan-rekan semua, sebelum kita masuk kepada pengertian dari analitik hierarchy process atau IHP, ada baiknya kita memahami dulu satu-satu perkata dari analitik hierarchy process. Yang pertama yaitu ada analitik atau bahasa Indonesianya analitik, yang mana ini bersifat menurut analisis. Selanjutnya ada hierarchy atau hierarki, yang mana di sini yaitu susunan yang bertingkat-tingkat. Selanjutnya juga ada kata proses. Seperti yang kita ketahui yaitu proses merupakan rangkaian tindakan atau pembuatan atau pengolahan yang menghasilkan suatu produk. Jadi, dapat kita simpulkan, analitik hierarchy process atau IHP atau proses hierarki analitik adalah sebuah kerangka untuk mengambil keputusan dengan efektif atas persoalan dengan menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan dengan memecahkan persoalan tersebut ke dalam bagian-bagiannya, menata bagian atau variabel ini dalam suatu susunan hierarki, memberi nilai numerik pada pertimbangan subjektif tentang pentingnya tiap variabel dan mensintesis berbagai pertimbangan untuk menetapkan variabel yang mana yang memiliki prioritas paling tinggi dan bertindak untuk mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. Mungkin sekian dari pengertian dari analitik hierarchy process. Selanjutnya poin kedua tentang prinsip dasar dari analitik hierarchy process akan dijelaskan oleh rekan saya Anissa. Silakan. Selanjutnya yaitu poin B mengenai prinsip dasar analytical hierarchy process. Nah, menurut Sukron, terdapat 3 prinsip pokok yang harus digunakan dalam melakukan analisis menggunakan metode EHP ini. Yang pertama yaitu prinsip penyusunan hierarki. Nah, untuk memperoleh pengetahuan yang rinci, pikiran kita menyusun realitas yang kompleks ke dalam bagian yang menjadi elemen pokoknya, dan kemudian bagian kendala dan bagian-bagiannya lagi, dan seterusnya secara hierarki. Nah, yang kedua yaitu prinsip menentukan prioritas.
Prioritas ini ditentukan berdasarkan pandangan para pakar atau pihak-pihak terkait yang berkompeten terhadap pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, yang poin yang ketiga yaitu prinsip kompetensi logis. Dalam mempergunakan prinsip ini, EHP memasukkan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Selanjutnya, prinsip EHP menurut Mulyono ada beberapa, yaitu yang pertama yaitu decomposition. Prinsip ini merupakan pemecahan persoalan-persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya ke bentuk hierarki. Proses pengambilan keputusan di mana setiap unsur atau elemen saling berhubungan. Jika ingin mendapatkan hasil yang akurat, pemecahan dilakukan terhadap unsur-unsurnya sampai tidak mungkin dilakukan pemecahan yang lebih lanjut sehingga didapatkan beberapa tingkatan dari persoalan yang ada. Struktur hierarki keputusan tersebut dapat dikatakan komplit dan incomplete. Suatu hierarki disebut komplit bila semua elemen pada suatu tingkat berhubungan dengan semua elemen pada tingkat berikutnya. Sementara hierarki keputusan incomplete adalah kebalikan dari komplit. Bentuk-bentuk dari struktur dekomposisi ini yaitu yang pertama, tingkat pertama yaitu tujuan keputusan atau goal, yang kedua tingkat ke kriteria, dan ketiga adalah alternatif. Adapun bentuk-bentuk struktur dekomposisi bisa dilihat dari gambar berikut. Nah, sedangkan prinsip yang kedua yaitu comparative judgment. Nah, pada prinsip ini memberikan penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkat yang ada di atasnya. Penilaian ini merupakan inti dari penggunaan dari metode EHP itu sendiri karena akan berpengaruh terhadap urutan prioritas dari elemen-elemennya. Penilaian ini dapat disajikan dalam bentuk matriks yang disebut dengan matriks pair-wise comparison atau metrik perbandingan perpasangan yang memuat tingkat preferensi beberapa alternatif untuk kriteria. Skala preferensi dengan skala 1 menunjukkan tingkat paling rendah dan sampai dengan tingkat skala 9 yang disebut dengan extreme importance. Untuk skala perbandingan prasangka disajikan dalam tabel yang ada di layar presentasi. Nah, selanjutnya yang prinsip yang ketiga yaitu systemis of priority. Pada prinsip ini menyajikan matriks pairwise comparison dengan kemudian dicari eigenvektornya untuk mendapatkan local priority. Karena matriks pairwise comparison terdapat pada setiap tingkat, maka untuk mendapatkan global priority dapat dilakukan sintesa di antara local priority. Nah, yang terakhir yaitu logical consistency, merupakan karakteristik yang paling penting. Hal ini dapat dicapai dengan mengagresikan seluruh sektor eigen yang diperoleh dari tingkatan hierarki dan selanjutnya diperoleh suatu vektor komposit tertimbang yang menghasilkan urutan pengambilan keputusan. Baiklah, kami akan melanjutkan bahasan mengenai analitik hierarki proses ini pada pokok bahasan langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam melakukan analitik hierarki proses. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan ketika kita membuat analitik hierarki proses. Langkah pertama adalah menentukan atau mendefinisikan masalah serta menentukan solusi yang kita inginkan. Dalam kita melakukan analitik hierarki proses ini, bagaimana kita identifikasi masalahnya, lalu kita tentukan solusi dan alternatif solusi yang dapat menjawab permasalahan tersebut. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat struktur hierarki, di mana
Pada struktur hierarki ini kita letakkan tujuan sebagai hierarki yang paling atas. Di level bawahnya kita buat alternatif solusi yang bisa menjawab atau bisa mencapai tujuan tersebut. Nah, mungkin juga ada beberapa alternatif solusi yang lainnya. Bisa juga kita letakkan di bawah alternatif itu kriteria atau subkriteria yang lainnya. Lalu yang ketiga, kita lakukan perbandingan terhadap masing-masing elemen yang ada sehingga kita dapat menentukan nilai konsistensi daripada setiap hierarki tersebut. Nah, ini kita lakukan untuk setiap hierarki yang kita buat di dalam pencapaian tujuan tersebut. Jadi inilah mungkin tahapan-tahapan yang dapat kita lakukan untuk dalam melakukan analitik hierarki proses. Selanjutnya, adapun kelebihan dan kelemahan analytical hierarchy process atau bisa disebut AHP. Kelebihan metode AHP yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fleksibel. AHP dapat secara fleksibel digunakan untuk menyelesaikan beragam jenis masalah yang terstruktur. Yang kedua, mereduksi kompleksitas. AHP menggabungkan pendekatan deduktif dan sistem untuk digunakan secara komprehensif dalam meninjau masalah yang kompleks. Yang ketiga, melihat ketergantungan elemen. AHP dapat menyelesaikan masalah dengan elemen-elemen yang saling bergantung. Kemudian yang keempat, penyusunan hierarki. AHP dapat meniru kemampuan manusia dalam menyusun struktur masalah ke dalam hierarki. Yang kelima, pengukuran. AHP dapat menghasilkan skala pengukuran atau bobot untuk elemen-elemen kualitatif dan abstrak. Yang keenam, konsistensi. AHP memberikan analisis konsistensi dalam penilaian kesesuaian data hierarki yang merupakan refleksi atau logika manusia. Yang ketujuh, sintesis. AHP menghasilkan pertimbangan dan penilaian menyeluruh untuk setiap alternatif. Selain kelebihan, AHP juga mempunyai kekurangan, yaitu yang pertama, membutuhkan partisipasi pihak yang benar-benar mengetahui permasalahan yang real yang ada, khususnya dalam membangun hierarki permasalahan. Yang kedua, jika dalam pengambilan masalah multi partisipan terdapat perbedaan yang sangat ekstrim atau dapat dilihat dari hasil analisis konsistensi, maka AHP tidak dapat langsung diterapkan dan perlu dilakukan suatu usaha untuk menyatukan pendapat atau masalah. Yang ketiga, AHP tidak dapat ditinjau dari segi statistik murni atau distribusi peluang karena pengambilan sampel tidak acak dan dapat dilakukan secara single partisipan maupun multi partisipan. Sekian, terima kasih. Itulah tampilan makalah dari kelompok kami. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Dari poin keempat oleh Bapak Saputra tadi berarti berakhir pula pemaparan makalah dari kelompok kami, kelompok 2. Dan kami dari kelompok 2 mengucapkan banyak maaf atas segala kekurangan dari makalah kelompok kami. Dan mulai kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.